Halo Sobat Stepnesia, kita kembali lagi bersama dengan podcast kita di Stepnesia dan juga Nexus Energy. Nah, kita ada kedatangan tamu spesial, Mas Adit juga. Dan sekarang bareng host juga dari tim Stepnesia juga, Mas Fatah. Halo. Jadi sekali lagi untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan, Stepnesia itu adalah startup yang bergerak di bidang inkubator bisnis digital, matchmaking event, dan juga konsultasi bisnis startup yang khususnya bidang digital seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngecek ke Stepnesia, bisa cek di sosial media kita atau di website kita. Nah, sekarang ya ini kan kita khusus spesial sekali nih, ada tamu yang spesial dari Mas Adit juga, dari Unity Nexus. Sekarang mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya. Oh boleh. Silakan Dit. Terima kasih Mas Davi, Mas Fatah untuk undangannya buat ngobrol-ngobrol di sini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama teman dari Stepnesia dan appreciate keren banget nih gerakan yang dibikin startupnya Stepnesia. Kemarin juga tadi udah ngobrol-ngobrol, bagus lah gitu loh yang sedang dilakukan sekarang. Jadi aku Aditya Mulia Pratama, bisa dipanggil Didit atau Adit. Di sini saya bekerja sebagai program manager di Unity Nexus. Kita adalah sebuah inkubator dan akselerator untuk startup di bidang energi terbarukan. Oh, panggilnya Mas Adit atau Kang Adit nih? Mas aja lah. Mas aja. Adit juga nggak apa-apa lah, apapun nggak apa-apa. Santai. Nggak usah om berarti ya? Nggak usah om. Oke Dit, jadi mungkin dijelasin dulu ya, New Energy Nexus ini sebenarnya apa sih dan mulai kapan beroperasi khususnya di Indonesia? Oke, mungkin dari sejarah dulu kali ya. Kita dulu pada tahun 2004 startnya di United States, California, United States. Situ kita namanya masih California Clean Energy Fund. Oh, oke. CalSAF betul. Nah, 2004 kita mulai, 2006 kita sempat ada chance buat invest di Tesla juga. Oh. Jadi kayak dulu Tesla motornya Tesla Elon Musk motor ya? dulu waktu dulu lah ceritanya gitu dulu. Terus ekspansi dan pada tahun 2018 kita baru mulai nih ekspansi cukup besar ke beberapa negara baru. Southeast Asia, terus juga India, sekarang juga Southeast Asia ada di Philippines, Vietnam, Singapura, Vietnam, Thailand, dan mana lagi ya? Dan juga di Afrika, di Uganda, Uganda ada juga ya? China, dan salah satu cabang terbesar itu di Indonesia. Oh, oke. Jadi kita start di Indonesia dari tahun 2018, udah sekitar hampir 2 tahunan lebih. Kita di sini supported by IKEA Foundation dan juga kerjasama dengan GIZ dan juga ada support juga seperti High Tide Foundation. Oh, GIZ Jerman berarti ya? GIZ Jerman betul. Oke, nah itu kan tadi udah sekilas tentang Unity Nexus nih. Nah, sekarang kita mau nanya, sebagai program manager itu kesibukan hariannya gimana sih kira-kira? Ya, laptopan tiap hari. Karena corona ya? Corona. Post corona, pre apa post? Mungkin bot ya? Bot dulu, bedanya. oke. Dulu sih, kan kita ngelihatnya di Indonesia itu ekosistem energi terbarukan masih baru banget ya. Kalau dari regulasi baru beberapa tahun ini nih kayak pemerintah nge-push buat energi terbarukan bisa semua orang bisa pasang buat solar panel. Makanya banyak nih startup panel surya di Indonesia. Kalau kita kemana-mana, wah panel surya semua. Cuman kalau startup yang lainnya masih belum banyak. Nah makanya kita di awal-awal saya di Energy Nexus, kerjaan saya mungkin keliling-keliling Indonesia, kayak setiap kota-kota. Nih ada nggak sih potensi startup energi terbarukan di sini? Dan setelah saya keliling, dan unik juga sih yang setelah saya lihat kayak ternyata kota-kota besar pun masih beda-beda gitu statusnya. Ada yang misalkan di Semarang belum banyak, ternyata di Malang ternyata banyak yang potensi. Juga saya sempat jalan-jalan ke Bali, bikin event-event edukasi dan juga bootcamp, mungkin bootcamp startup kali ya, kayak 2 hari lu bikin pitch yang bagus ya gitu kan. Boleh dijelasin dikit nggak Mas tentang bootcamp? Mungkin ada teman-teman yang baru nggak tentang startup bootcamp nih. Boleh. Briefnya. Jadi kan pasti sering lihat kan bootcamp dari inkubator atau siapa ngadain. Nah tujuan sih kalau kita kalau kita kan masih ideation banget nih, startup belum banyak yang mature banget kalau di energi terbarukan. Maka bootcamp di kita bootcamp ideation. Jadi bagaimana dalam 2 hari orang yang ikut di bootcamp ini bisa membentuk suatu pitch yang komprehensif dan koheren dan bisa menjual lah ide mereka, gitu sih kurang lebih. Jadi lebih ke gimana memformulasikan ide agar
make sense secara bisnis dan juga mudah dimengerti oleh orang lain gitu ya. Kurang lebih seperti tahu banget nih Mas Watan nih. Kayak jago deh program manager. Oke, jadi ceritanya saya baru resign dari Nexus per kemarin. Hashtag klarifikasi. Untuk kemudian bakal masuk ke startup yang berbeda. Oh gitu. Oke. Nah ini sebenarnya kalau boleh nanya menarik. Mungkin saya orang baru juga di startup kayak gitu. Kalau bedanya kayak inkubasi sama akselerasi itu apa sih? Karena kan ya orang taunya inkubator bisnis. Nah akselerasi itu kan orang jarang yang tahu nih. Nah ini bedanya apa sih Mas kalau boleh tahu? Dan nih kalau kita KBBI ataupun definisi banyak definisi ya sebenarnya dan setiap organisasi pasti punya definisi sendiri. Cuman kalau di Energy Nexus kita mendefinisikan kalau ingin inkubasi itu startup yang pre-revenue kita yang masuk ke program kita. Jadi kayak selama programnya 6 bulan kita lebih banyak memberikan materi dan ya kita cukup bina lah nih gimana cara bikin startup bisa menjadi lebih mature gitu kan. Kalau yang untuk akselerasi itu yang lebih udah ada revenue, idenya udah go to market, udah product market fit lah seenggaknya. Jadi sebenarnya ada stepnya sih, harusnya tuh kita dari startup di inkubasi masuk ke akselerasi, kalau mereka sukses baru mereka masuk ke investment track. Gitu. Oh berarti nggak semua yang masuk akselerasi masuk ke investment track ya? Kayak ya seleksi alam lah gitu. Oke. Tuh, nggak semuanya. Kira-kira berapa persen Mas yang Itu kayaknya belum bisa di-disclose dulu deh. Belum bisa. Rahasia biasa gitu. belum ada kisi-kisi berarti ya? Belum. Nanti dulu. Terus gini nih, tadi kan ada inkubasi, ada akselerasi, tapi kan nggak semua startup itu tertarik masuk program ini nih. Kan sebenarnya yang ada inkubator, akselerator tuh ada banyak ya di Indonesia maupun di luar. Tapi bahkan di luar negeri, let's say Amerika yang iklimnya udah mature, ada startup-startup yang memilih mereka mau gerak sendiri nih, nggak mau ikut akselerasi atau inkubasi. Nah itu pertimbangannya biasa kenapa tuh? Kita sih it's okay ya, mereka mau di luar sendiri juga nggak apa-apa. Misalkan ini kayak we provide them the platform to learn. Kita kayak, oh kayaknya startupnya butuh ini, startup butuh apa. Kayak, ini kayak debat aja misalkan, gue butuh sekolah atau enggak. Mungkin kayak gue butuh ada tempat yang, ini lo mesti kayak gini, atau enggak gue belajar sendiri aja. Kan seperti langsung terjun ke hutan lah ya, misalnya kayak gitu. It's okay. Dan dua-duanya startup bisa sukses kalau kayak gitu. Enggak. Mungkin bisa lebih cepat, atau mungkin kayak, ya ini sebenarnya lo kalau kesini salah loh, gitu. Dan kalau di kita memberikan, apa ya, suatu bahan-bahan agar mereka bisa survive lebih cepat di dunia nyata lah gitu kan. Jadi kayak kan saya program di sini sebagai program manager untuk startup yang masuk di akselerasi atau inkubasi kita, banyak banget nih program-program yang kita kasih buat mereka. Misalkan kita kasih mentor di communication, mentor di finance, mentor di HR. Nah kan terkadang banyak itu startup jago teknik nih, terus kayak ya startup teknis anak yang bikin anak skala kampus di mana dan nggak mau sebut kampus. Terus kayak ya tapi nggak peduli banget sama packagingnya sebenarnya penting kan. Mau sebagus apapun teknologi kalian tapi packagingnya kurang dari segi finansial tapi nggak sustainable. Karena kan ini di bidang energi terbarukan, oke, kalian mau bikin sustainable secara lingkungan. Cuman kalian juga harus bisa sustainable secara bisnis, secara finansial. Itu sih yang kita ajarin ke startup-startupnya. Program banyak. Lu butuh apa, kita kasih. Oke. Ya berarti nanti jadi lebih terarah kan ya? Terarah terus kedeteksi kayak yang kurang atau apa, jadi langsung dilengkapi. Dibanding mungkin kalau sendiri ya dia nggak tahu itunya kan. Prosesnya lebih lama lah. Bisa juga, bisa survive juga. Bisa cuman survive. Ya serah. Terus kalau tadi kan dibilang itu inkubator akselerator ini termasuk Energy Nexus memberikan banyak fasilitas lah untuk startup belajar sehingga nggak perlu mengalami kegagalan yang sama atau berulang-ulang di startup lain. Nah, motifnya apa sih gitu? Dan apakah semua akselerator ini motifnya sama atau beda-beda gitu? Pahala. Nggak modus berarti ya? Orang ini netral nggak ada modus berarti ya? Nggak juga, bukan jodoh juga. Jadi gini, kan tadi aku udah sempat ngasih tahu background bahwa kalau kita di Indonesia operation didukung sama IKEA Foundation. Dan kalau
sudut pandang dari Energy Nexus nggak bisa disamain juga sama visi tradisional sih. Oke. Karena kita sekarang di bidang energi terbarukan, which itu adalah suatu bidang yang high risk dan mungkin return-nya nggak sebanyak kayak tech startup lah ya. Iya. Bisa lo beli 10% harga berapa, sudah 10 kali lipat atau berapa kali lipat gitu kan. Makanya kita ya growth-nya nggak secepat itu juga, karena pasti sangat bergantung sama regulasi. Jadi kita ya lebih ke impact investment sih. Kita melihat impact startup-nya seperti apa, nggak cuma dari segi financial aja. Terus tadi apa pertanyaannya? Kayak lost in thought. sorry. Motifnya Oh motif. Nah, Motif. dan dibandingin sama Sengaja sesuatu dia. lain. nah tadi mungkin motifnya ya kita emang high risk investment dan kita thankful supported by IKEA Foundation untuk melakukan ini. Ya maka kita belum bisa melakukan impact investment ini. Kita bisa melihat nggak cuma dari segi profit, tapi dari segi impact lainnya juga. Impact lainnya ini apa nih? Kalau spesifiknya biar kayak kita tahu juga. Sebenarnya as simple as apakah startup ini mengurangi greenhouse gases, CO2 emission, atau enggak mereka bisa mengefisiensikan energi itu sih. Karena kan kalau our big vision itu kan nih, kan kelihatan 100% Iya, 100%. sekalian. 100% apa untuk 100% apa nih? Jadi kalau di visi global kita 100% clean energy for 100% of the people. Jadi pengennya semua orang di dunia pakai clean energy. Dan how we reach that ya kita slowly pushing clean energy adoption di Indonesia sih kayak Oke. gitu. Tapi menarik sih Mas, sekarang kan tadi bilang kayak efisiensi. Nah, sekarang kan zamannya IoT. Itu ada kategori IoT juga nggak sih sebenarnya yang dipakai buat efisiensi? Ada. Nah, startup-startup kita tuh ada 10 kategori yang bisa masuk ke inkubasi dan akselerasi kita. Salah satu yang IoT, beberapa ya startup IoT kita mereka mencoba mengefisiensikan small medium enterprise bagaimana bisa mengurangi tagihan listriknya setiap bulannya. Jadi kan sebenarnya kita mengurangi emisi CO2 bukan dengan beralih aja kan, cuma dengan mengurangi pemakaian juga sebenarnya juga bisa loh kayak gitu. Oke. Nah, menarik nih, tadi udah bicara kategori. Selama ini kan kalau kita bicara energi terbarukan, orang mikirnya, oh pembangkit listrik, tenaga air, tenaga surya, dan lain-lain. Nah, selain yang sifatnya pembangkit listrik yang menggenerasi listrik, ada nggak kategori lain-lainnya? Tadi kan saya bilang ya, oke panel surya dan everything else, semua kan itu sebenarnya cuma masuk di salah satu kategori kita aja nih, the clean energy generation. Ada juga energi efisiensi yang tadi aku bilang. Dan sebenarnya kalau ekosistem udah advance juga, energi manajemen. Bagaimana kita bisa monitoring energi di rumah nih, kayak sebenarnya kita pengen tahu juga kan, kayak listrik gue berapa sih nih per bulan, kok tiba-tiba 10 juta tagihan gitu kan. Rumah gue nggak segitu juga sih. AC 1 ya paling berapa lah. Itu rumah yang ada lift kali ya. Mungkin ada juga energi akses. Kita ada program energi akses yang bersama GIZ. Kan kita nggak cuma mindset itu orang Jakarta aja nih, tapi kan sebenarnya targetnya adalah bagaimana kita melistriki jutaan orang di seluruh Indonesia yang belum mendapat akses listrik. Dan juga electric vehicle dan energy storage. Dan kan energi terbarukan kan apa ya, intermittent lah ya. Intermittent tuh kayak fluktuatif. Fluktuatif, nggak setiap jam ada. Nah, kan pasti butuh storage. Kan energi terbarukan itu intermittent dan pasti solusinya nggak cuma dengan cari energi yang bisa generate selama berjam-jam kayak gitu, tapi butuh juga energi storage. Nah, kita juga mencari startup yang potensial dari bisa menyimpan energi juga nih. Gitu. Berarti nggak harus cuma dia generate listrik, tapi yang hal-hal yang komplementari misalnya bisa juga ya, yang berkaitan dengan energi terbarukan. Karena kan kita mencari apa ya, ekosistem gitu loh. Ekosistem energi terbarukan tuh nggak cuma yang generate, tapi ya tadi bilang end to end, semuanya, semua sisi. Bagaimana efisien, bagaimana kita memanage, bagaimana kita men-storage. Terus setelah di storage, oh ternyata bisa juga dipakai di mobil, ada electric vehicle-nya. Semua komponen itu penting. Terus tadi kan ada nyinggung energi akses ya. Energi akses tuh maksudnya gimana tuh? Jadi kita, tadi aku sempat bilang juga di awal, kita kerjasama dengan GIZ, bagaimana memfasilitasi startup kita untuk bisa merits daerah-daerah tertinggal agar bisa melistriki daerah-daerah tersebut. Oke. Gitu. Jadi kita kerjasama di GIZ yang sudah kuat juga nih relationship dengan community mereka. Terus kita coba nih membimbing startup-startup kita dari segi technical dan juga bagaimana mereka mengkomunikasikan teknologi yang advance mereka ke daerah-daerah yang dapat listrik aja belum gitu kadang-kadang. Berarti fokusnya ke daerah yang belum dapat listrik atau udah dapat tapi belum cukup gitu ya? Sebenarnya kan energi tuh definisinya besar ya. Energi bukan cuma listrik, cuman
ada startup juga nih di kita yang memakai biogas. Oke, jadi nggak harus listrik ya? Nggak harus listrik. Jadi kan dari biogas sebenarnya bisa kita convert ke apa tuh namanya? Buat kompor. Energi itu kan masuk ke energi juga kan. Iya, betul. Dan dari kayu bakar tuh emisinya sebenarnya besar banget buat CO2 kotor juga, nggak baik buat kesehatan. Karena terperangkap dalam ruangan ya? Betul. Dan kalau kita bisa convert ke dari biogas bisa lebih sehat juga orang-orang di sana. Kan sebenarnya definisi energi itu luas. Jadi lebih relatable untuk orang-orang di daerah kali ya, yang taunya kayak ya pupuk kandang sama kotoran itu yang bisa Betul, bisa dimanfaatkan untuk hal lain juga sebenarnya. Gitu. Berarti harus ada kayak keahlian apa nggak sih? Karena kadang orang-orang di daerah itu kan kayak harus ada skill sosiologi atau antropologi juga kan. Nah itu ada kayak salah satu yang dibimbing atau gimana nggak kira-kira tuh? Itu challenging-nya soal biasa kayak gitu kan kalau kita ke daerah. Nah itu emang betul banget tuh. Karena ya pernah juga ke daerah-daerah kayak bagaimana mengkomunikasi. Nih lo panel surya kaca tapi bisa jadi listrik juga loh gitu kan. Magic. Kok jadi apa jadi listrik? Kaca, ini bukan kaca biasa gitu. Itu emang tantangan besar, apalagi bagaimana kita ngomongin solar panel gitu kan, atau nggak biodigester, kita nggak bisa ngomong kayak gitu kalau kita lagi ke sana. Bagaimana kita mengkomunikasikan secara simple benefit buat kalian tuh apa sih sebenarnya. Dan makanya itu kita kerjasama dengan DIZ, di mana mereka bisa membahasakan secara simple dan bahasa yang grounded untuk apa sih yang startup ini lakukan. Karena kan startup kita biasanya pasti technical, jago banget technical, cuman kalau suruh ngomong ke sana kayak susah gitu. Banyak jargon-jargon. Jargon-jargon. Oh ini ya efisiensi 20%. Orang nggak peduli juga gitu sama efisiensi kayak gitu. Tapi bagaimana lu pasang gua apa, dapat apa gue gitu kan. Listrik apa. Nah, gue jadi keinget tuh kalau dengar presentasi salah satu perusahaan solar PV yang ke daerah-daerah. Jadi kan kalau yang belum tahu, solar PV itu kalau dipasang nggak boleh shading ya, nggak boleh tutup bayangan dan segala macam. Nah, tapi ketika proses konversi ke listrik, panelnya sendiri kan jadi panas. Nah, karena terlalu kreatif, orang daerah ingin memanfaatkan energi yang ada, karena panas, mereka jemur pakaian di solar PV. Kira masak telur masuk kayak di mobil kan. Lalu telur rebus. Itu masuk energi juga nggak? Masuk jadi kering. Itu kan tantangan komunikasi juga ya kalau daerah-daerah. Betul. Bagaimana ONM-nya, operation and maintenance-nya, kan nggak cuma setahun 2 tahun kan kalau kita mau melistrik tempat kayak gitu. Dan kalau mindset energi harus minimal 5 tahun lah. 5 tahun? Ya tergantung juga sebenarnya kayak mau ROI-nya berapa tahun. Return on investment ya ROI. Betul. Nah, ini kan sekarang kalau kita bisa tahu keadaan sekarang ini kan ada kayak inkubator akselerator, cuma pas lagi COVID gini kan kayak shifting nih, ada ke digital segala macam ya. Dibanding kayak dulu yang kita ketemu orang bisa langsung, terus juga kayak rapat bisa langsung. Nah, untuk kayak di inkubator sama akselerator ini ada bedanya nggak sih? Online offline gitu kan? Karena kan ini nggak tahu kita selesai kapan kan COVID. Sebenarnya bedanya ada, cuman operation kita sekarang goes to online semua. Dan cuma masih manageable sih, karena waktu dulu sebelum COVID juga startup yang saya pegang itu setengah lebih di luar Jakarta. Oke. Jadi memang terbiasa interaksi online buat pembinaannya ya? Betul, jadi kayak mungkin berkurang kan setiap 2 bulan kita pengen ketemu muka, kayak nggak enak lah ya kita 2 bulan ngobrol, cuman ini siapa sih yang gue ngobrol? Kalau sama kaca, beda kan pasti kita ketemu orang kan. Kita nggak bisa ngelakuin itu. Cuman overall masih manageable, startup kita mesti banyak di luar, karena kita nggak cuma pengen cuman orang Jakarta aja nih yang bikin startup, cuman dari seluruh Indonesia lah kalau bisa, banyak loh potensi yang bisa kita gali. Kampus-kampus bagus kan nggak cuma di Jakarta aja. Berarti mungkin bisa gue kesimpulin kalau dalam hal transfer knowledge, konsultasi, diskusi, ya basically bisnis stopnya itu nggak masalah, cuma mungkin jadi agak garing aja hubungan personalnya gitu ya. Ya nggak bisa bercanda lah. Nggak bisa modus gitu ya. Kan bisa meeting sambil makan atau ketemu ngobrol. Kayak human interaction. Ya mungkin bukan cuma buat kita doang sih, semua orang juga kan kayak loss of human interaction di masa COVID seperti ini. Ya sih. Jadi walaupun event kayak generasi milenial atau mungkin Gen Z yang udah terbiasa dengan digital tetap butuh human interaction ya, pas kayak bikin startup atau pas kerja ya kalau. Pasti sih. Pasti sih ya. Pasti sih, kayak mungkin kita ngerasanya
nggak apa-apa, cuman kayak ada something missing gitu lah sih. Iya. Kayak gregetnya gimana gitu. Sama mungkin juga, oke, lu tiap minggu meeting sama startup, tapi startupnya nggak saling kenal satu sama lain ya jadinya. Kan sebenarnya kita apa ya, nggak cuma pengen bikin mereka masuk batch kita, cuman mereka juga pengen di batch mereka tuh ada siapa aja sih. Jadi kita selalu ada namanya portfolio meeting buat ketemuin semuanya, kenal-kenalan, ayo dong ada kolaborasi apa juga nggak? Kayak teman satu angkatan misalnya. Iya, kita wes angkatan nih. Angkatan. Bikin jaket. Nah, ngomong-ngomong kolaborasi, ada nggak sih startup lu yang udah kolaborasi atau berpikir untuk berkolaborasi satu sama lain? Ada sih beberapa in talks terkait itu kan ada yang bikin baterai storage dan juga ada yang masang solar panel, pasti kan saling membutuhkan kan gitu kan. Juga yang energi efisiensi mungkin kayak customer-nya bersinggungan gitu kan, sebenarnya kayak ini nggak bisa kita jual ini doang, bisa kita jual yang lain juga gitu. Seperti kayak gitu. Ada juga yang masuk ya ternyata mereka udah kolaborasi gitu misalnya. Banyak lah cerita-cerita. Jadi kayak Mat Comblang juga ya, salah satu service yang ditawarkan Ya, untuk startup. amin lah berjodoh gitu kan. Nah, kalau misalnya ada startup nih yang mau masuk akselerator, tadi kan udah dijelasin banyak banget nih kayak akseleratornya, terus juga program-program segala macam. Kalau misalnya teman-teman yang lihat video ini kayak mungkin tahun ini atau tahun depan atau nggak tahu beberapa tahun lagi terus tertarik misalnya join, ya kira-kira mereka harus ngecek kemana sih? Terus kayak persyaratan umumnya apa sih kira-kira? Bisa langsung ke website kita di Nuergi Nexus yang yang bagian Indonesia, jangan yang apply di programan ya, nanti kalian ngomong sama yang lain. Kayak sekalian kuliah di luar gitu. Bisa di Thailand, bisa program Thailand kita misalkan. Cuman kalau mau di Indonesia ngomongin bahasa Indonesia juga di program Indonesia kita bisa cek di situ, atau mungkin nggak mau langsung ke inkubasi atau akselerasi, bisa juga taste of our incubation acceleration, ikut bootcamp kita dulu aja. Bisa juga kita ada buku gratis yang dari salah satu kurikulum director kita, Accelerator in a Box. Jadi kayak buka aja kayak how we do this, how we do that, materinya apa sebenarnya, kayak itu public consumption kok, bisa dibaca. Iklan dikit, jadi kan aku dulunya program manajer New Nexus. Nah, di New Nexus ini salah satu akselerator inkubator di Indonesia yang kurikulumnya lumayan detail dan lumayan sophisticated lah dibandingkan beberapa yang lain yang mungkin bagus dan mendatangkan banyak praktisi tapi tidak ada kurikulum yang sistematis gitu ya. Nggak mau ngomong. Udah deket yang nggak juga sih. Enggak, gue nggak bilang yang lain jelek, cuman Keunikannya masing-masing. ada kalau di sini ya kayak kuliah aja, ada kurikulum gitu. Kalau bisa bermanfaat untuk startup saya ya alhamdulillah. Jadi lu Pak dosen ya? Yang penting bisa bermanfaat. Gitu. Ngejak gini nih. Rasanya diplomatis ya. Di kamera soalnya. Nanti mau diburumin mukanya. Sebut saja siapa? AA. Ya. Sebut saja namanya inisial gitu kan. Inisial. Tapi kan tadi sempat dibahas nih kayak ada beberapa akselerator. Nah, pertimbangannya milih akselerator itu apa sih? Dan kenapa kayak salah satunya kenapa harus ada New Nexus? Tadi kan dibilang kayak kuliah gitu berarti ya? Tergantung kurikulumnya, tapi maksudnya ada bagian-bagian yang lebih sistematis lah. Oke. Sebenarnya kalau kita juga tergantung startupnya juga sih. Kan sekarang kalau kalian googling kebutuhan apapun ada di internet, inkubator akselerator jenis apapun juga ada di internet kan. Dan kita ya seperti tadi aku bilang, kalau mau if you want to have a taste of our incubation acceleration ya coba aja dulu, nggak usah ikut inkubasi akselerasinya. Bisa lihat dari situ, oh ternyata cocok. Sebenarnya kan ini cocok-cocokan sih, cocok-cocokan kebutuhan kalian apa, dan itu juga yang kita harapkan ke startup. Kita nggak bisa, kita bisa tahu, oh kita mau ngasih ini ke kalian, cuma kalian harus tahu sebenarnya kalian butuh apa sih. Sebenarnya proses self discovery dari diri kalian sendiri juga, dan startup kalian sebenarnya mau kemana sih. Kita bisa bantu itu, cuman kalau kalian nggak ada eagerness untuk melakukan itu ya gimana kita bisa bantu. Nggak ada inisiatif atau belum tahu mau kemana gitu ya, atau bahkan mungkin startupnya bukan energi, ngapain ke Energy Nexus gitu. Iya. Oke. Nah terus selain sektor nih, selain misalnya energi, terus kan ada juga akselerator lain mungkin di bidang pangan, food dan lain-lain. Itu apa sih pertimbangan startup saat memilih akselerator? Sebenarnya kan pasti benefit apa yang bisa mereka dapatkan kan, itu pertama. Dan waktu
waktu tuh juga pasti, dan waktunya tuh beda-beda. Ada yang setahun, 6 bulan, ada yang online, ada yang full online, time commitment-nya berapa, Ada yang global, ada yang nasional. terus ekosistem apa yang mereka cari. Mungkin kayak mereka butuh ekosistem energi, boleh. Tapi ada juga startup-startup yang apa ya, oh dia pengen bikin ekosistem semua jenis ada nih, ada juga yang kayak gitu kan, inkubasi akselerasi. Terus juga apa ya, ya mereka harus tahu sih mereka butuh apa, stage mereka berapa kata yang butuh komitmen mereka, resource mereka bisa nggak sih buat nge-handle ini. Cuma 3 orang, 2 orang, tapi komitmen di sini besar ya. Mereka kan nggak cuma harus inkubasi aja kan, teman, kayak mereka harus melakukan business as usual juga. Dua itu harus paralel. Mungkin juga untuk bidang-bidang yang beririsan, misalnya IoT tentang energi tuh, mereka juga harus milih kebutuhan mereka, ikut akselerator energi atau akselerator yang fokus di IoT justru gitu ya. Betul, banyak banget kan di sini, kayak kalian bisa milih lah. Gitu. Dan bisa milih 2 sekaligus, cuman kalau di kita sih enggak, karena nggak kuat sih pasti. Kayak ya double degree lah kayak. Dan memang di New Nexus sendiri ada di kontraknya ada eksklusif tidak boleh mengikuti pembinaan saat yang lain saat bersamaan kan ya. Karena kita anggap biar kalian bisa tetap business as usual, tapi juga bisa tetap ikut program kita juga. Setelah itu kalian bukan mah bebas, spread your wings. Biar fokus juga sih ya. Iya. Nah ini kan karena energi ini kan niche market nih mas, kalau bisa dibilang renewable energy. Soalnya kan orang kalau mikirnya startup, orang mikirnya e-commerce ya, dan juga mikirnya kayak misalnya kayak logistik segala macam. Nah karena niche market ini kalian promosi gimana sih biar orang-orang tahu? Berarti kan ya mungkin di Indonesia sendiri untuk renewable energy kan hal yang baru. Terus juga kan apalagi anak-anak muda segala macam kan, ya mungkin beda cara itunya, promosinya gimana sih? Kita mencoba menyasar semua jenis kalangan sih. Kita coba kayak deketin NGOs, dan juga pemerintahan, dan juga akademik. Dan kita pengen lihat persinggungan semua itu. Karena yang kita pengen adalah orang yang bisa balance with environment, kewajiban di sana. Mereka gue pengen bikin impact, dan juga pengen bisnis sustainable. Dan itu yang cukup susah sih, karena target market kita itu orang yang bisa ngebalance 2 itu. Karena kalau yang cuma pengen fokusnya impact aja, impact positif, sosial, greenhouse gases, climate change, ya platform kalian di LSM gitu loh. Kalau kalian mau bisnis ini aja, ya platform kalian bisnis yang lain aja gitu loh. We want to do both. Dan itu adalah hal yang kita coba balance saat kita coba lihat orang startup juga yang kita masuk ke sini. Termasuk kayak waktu itu sempat bikin webinar juga kan beberapa kali ya, rutin kan ya? Rutin, setiap bulan tuh pasti ada 2 kali webinar, dan bootcamp setiap bulan ada juga. Bikin infografis juga nggak atau kayak gimana semacamnya? Kita mencoba memberikan informasi di Instagram kita ada, mungkin bukan infografis ya, kayak lebih kayak informasi standar aja lah soal yang kita lakukan. Terus kalau misalnya ada orang-orang yang habis dengerin podcast ini tertarik nih untuk ikut programnya Nexus, apa inkubasi, akselerasi, atau mungkin mau nyoba datang acara webinarnya dulu, apa tadi Connect webinar ya, atau bootcamp. Tahu aja Nah itu kemana? Kayak pernah di sini ya. Itu kemana tuh? Paling mudah aksesnya? Ya umur kita buka aja Instagram kita gitu loh. Di Instagram kita ada linknya, tuh ada semua event kita setiap bulannya selalu update. Kalau hari ini ada apa, kalian bisa berpartisipasi sebagai partisipan di bootcamp, di hackathon kita, juga untuk daftar program akselerasi juga, atau gue nggak mau ke energi tapi gue punya kapabilitas lain nih, bisa juga mendaftar sebagai mentor juga untuk membina startup kita. Jadi fasilitas yang kita berikan banyak, tergantung kalian bisanya apa, bisa kolaborasi sama kita. Akun Instagramnya apa tadi? Instagram.com/newnexus_ID. Lebih apa dia? Tapi selain Instagram ada lagi nggak? Misalnya Facebook atau LinkedIn atau kayak Twitter, ada juga nggak akunnya Nexus? Kita fokusnya banyak di Instagram sih sekarang. Yang Facebook kita Facebook Southeast Asia, YouTube-nya kita YouTube Global. Gitu. TikTok nggak ya mas ya? TikTok belum. Belum siap. Belum siap dibully ya? Nah, satu lagi terkait webinar dan segala macamnya, itu kan biasanya live ya, via Zoom. Nah, kalau pas events bisa ditonton juga atau harus live atau? Giringan nih pertanyaan. Digocek, oke. Saya terima gocekannya. Kita yang setiap bulannya ada Instagram live, selalu live di Instagram, juga rekamannya bisa ditonton juga di sana.
Dan tadi bener banget nih kata Mas Fatah nih, di Zoom ada, cuman bisa juga lihat rekaman di Facebook Southeast Asia kita di Facebook. Gitu. Oh, menarik. Ada kayak Facebook Live juga atau enggak ya? Berarti cuman fokus di mungkin di Instagram terus di YouTube. Jadi kayak Zoom-nya kita link ke Facebook. Jadi bisa nggak dapet tiket nih kalau atau nggak mau komitmen di Zoom, aplikasinya berat, nontonnya di Instagram. Di Facebook Bisa di Facebook juga. Bisa di Facebook. Oke, jadi kaum baby boomers tetap bisa nonton ya Bisa. di Facebook. Bedanya konten Facebook sama YouTube apa kan sama-sama video nih? Kita belum ngeling ke sana aja sih karena kan kalau di YouTube kita YouTube global, kontennya konten semua masih diverse lah yang lihat. Jadi kita coba fokusin di Instagram dan di Facebook Southeast Asia gitu. Kita belum terlalu fokus di YouTube kita. Yang Southeast Asia bahasa apa nih? Wow, Thailand. Bukan Singlish ya? Kita yang Facebook Southeast Asia kita kumpulan konten dari semua program kita yang di sini, Philippines, Vietnam, Thailand. Jadi ikut bahasa native masing-masing negara gitu. Tergantung event ya. Oh, ada yang bahasa Inggris gitu. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Thailand, ada yang bahasa Philippines. Tapi kalau yang lihat kita, yang bahasa Indonesia ada juga. Gitu. Tentang bahasa Indonesia kok. Nah, ada nggak sih kayak ini kan kolaborasi kalau kita lihat di website ini kan sebenarnya timnya dari berbagai negara dan kadang kan harus ada koordinasi segala macam nih. Nah, di startup kan sebenarnya hal yang lumrah juga kan kalau misalnya timnya itu kayak beda provinsi, kayak Indonesia aja kan bisa 3 time zone-nya beda. Terus juga kadang ada yang misalnya kalau di luar dulu habis itu baru balik tapi mau ikut kontribusi kayak gitu. Nah, untuk perbedaan zona waktu ini ada nggak sih kalian yang kayak tantangannya atau kayak solusi atau tips yang bisa kalian berikan ke teman-teman kayak gitu? Ya sebenarnya apa ya? Seperti sebuah hubungan. Memancing, aku. Bagaimana kalian mau kompromi sih gitu kan? Kalau antara kita berkomunikasi, siapa nih mau kompromi sekarang? Kan kita juga ada tim kita yang di US. Ya udah deh, sekarang yang meeting pagi, gue bangun jam 7 gitu kan, lo yang malam atau enggak bulan depan gantian deh, lo yang kita yang sampai malam, kalian yang bangun pagi. Sampai malam dan sampai pagi itu paling ekstrim jam berapa tuh? Ya meeting jam 7, jam 10 malam standar lah. 7 pagi, 10 malam. Kan perjalanan 14 jam ya. Itu sih. Itu di Indonesianya ya, 7 pagi, 10 malam. Ya, tergantung. Makanya ganti-gantian yang mau kompromi siapa. Jadi kayak ya udah ini gua dulu aja yang kompromi. Kan kita selalu kadang-kadang bahas satu meeting global juga. Dan itu buat ya tips juga sih buat startup-startup yang punya tim global atau gimana ya, bagaimana kalian saling toleransi aja. Intinya kayak harus kesepakatan bersama dan saling ganti-gantian lah istilahnya ya. Ya jangan egois aja sih. Gitu. Terus kerja sama sesamanya Energy Nexus di berbagai negara ini seberapa sering sih kira-kira? Kita selalu mencoba saling expose program-program di luar. Jadi kayak misalkan kita ada event bootcamp, kita juga mencoba mengundang pembicara dari program yang lain. Misalkan kayak perspektifnya beda nih. Kan startup di Indonesia, oke mindsetnya kayak gini, cuman kayak perspektif di Philippines beda loh. Coba ngundang dari sana, di sini bisa lo kayak gini. Coba gue bikin juga di Indonesia gitu kan. Berarti saling tukar best practice dalam program-programnya, sama juga ngundang mereka sebagai pembicara. Saling kolaborasi berarti, saling ngebantu, saling sharing, saling nge-match kan apa yang bisa saling dilengkapi kayak gitu kan. Betul sekali. Terus karakter tiap negara kan biasa pasti beda-beda nih. Yang paling unik, yang paling berbeda sama Energy Nexus Indonesia kira-kira dari negara mana nih? Mana ya? Sebenarnya program kita tuh seglobal banyak banget dan how we do things juga banyaknya beda-beda. Karena kan cuman di Indonesia kita lebih mindsetnya lebih ke semi visi lah ya. Cuman kalau di global mindsetnya mungkin lebih kayak social things gitu. Kalau di Uganda tuh beda lagi, kayak mereka awalnya dari social enterprise buat solar panel, buat kayak solar kios gitulah yang buat di sana. Kan karakteristik dan kebutuhan tiap negara kan beda-beda. Kita dan stage-nya beda-beda gitu, kayak mungkin Indonesia sekarang soal ekosistem energi terbarukan tuh kayak US berapa puluh tahun lalu lah. Kayak EV kan baru mulai banget di Indonesia kan, electric vehicles, aturan baru ada. Electric vehicles di US dari tahun 2000. Nah kayak kita nggak bisa menyamaratakan approach dari setiap negara gitu sih. Jadi memang nggak dipukul rata tiap negara sama ya? Lebih ke nggak bisa sih. Oh nggak bisa. Nggak bisa.
Nah kalau di Indonesia sendiri kan kayak karena kita beda-beda pulau dan luas sekali, apakah ada hal-hal yang menurut Mas paling unik tuh di Indonesia? Terus paling jauh itu di Indonesia bagian mana sih? Misalnya timur nih, yang udah reach sama Nexus itu daerah mana sih yang paling terjauh? Mungkin kita pernah bikin event di mana tuh ya? Sumba pernah. Sumba pernah. Teman kita juga yang pernah ke Medan. Daerah nggak jauh itu kan. Ada yang pernah bikin event juga di Medan gitu kan. Ya, salah satu teman saya cuman udah nggak di Nexus lagi sih. Oh iya saya tahu. Kayak saya kenal kayaknya Mas ya. Kayak nggak asing mukanya. Itu sih kayak kita pernah di sana dan saya lihat sih karakteristiknya lucu, unik-unik sih. Kayak ada kota, saya anggap tuh ini udah kota besar, cuman tipe startupnya kita ngomong startup kayak masih UMKM food. Masih roaming ya? Masih roaming gitu kan kalau kita ngomong startup digital. Ada yang masih jauh karena kalau aku lihat sih ekosistem startup energi terbarukan sekarang mirip-mirip kayak ekosistem e-commerce digital itu pada tahun 2004-2007 lah waktu kayak masih zaman-zaman Kaskus lah ya. Dekade yang lalu ya. Masih forum-forum FJB masih Kaskus gitu kan. Masih candol kan. Belum ada Tokped gitu kan. Ketemu dulu COD Mas. COD. Terus kalau startupnya sendiri paling jauh mana nih? Ada startup kita yang di Sumba, ada juga yang di Bali, ada yang di Surabaya. Makanya tadi aku bilang di awal kayak ya online ya udah nggak apa-apa sih. Kita emang biasanya setiap kali pasti Zoom gitu. Tapi harus ada momen yang mereka datang sebelum COVID ya, harus ada momen yang mereka datang fisik nggak? Atau full online 2 bulan sekali. 2 bulan sekali ya? Biar kayak lu yang tiap hari ngomong gitu kan. Itu yang tadi di Sumba memang startupnya headquarternya di sana atau bisnisnya aja yang di sana? Ada beberapa tipe startup yang kayak gitu. Ada yang mereka operation di sana tapi HQ-nya di Jakarta. Cuman kalau itu kebanyakan mereka pasti punya office di sana juga sih. Kayak Sumba Sustainable, Resco Sumba juga beda-beda sih tipe-tipenya. Oke, sip. Kalau ini sekarang tema yang pasti dibahas kemana-mana dalam situasi COVID ini kan banyak yang berubah ya. Kalau imbasnya terhadap Operation Nexus sendiri ada hal yang signifikan nggak? Mungkin ada beberapa event yang kita cancel sih. Kayak dulu kan dulu kan webinar kita pasti offline. Kita ngadain. Jadi seminar jadi webinar ya? Iya, dulu kita pasti keliling ke setiap kota dan itu juga sarana kita untuk ngobrol-ngobrol lah ya sama local people di sana, local startups, local entrepreneurs, dan itu nggak bisa sekarang. Kita move itu ke webinar. Bootcamp kita tadinya kita 2 hari, kita interaksi intens sama mereka, dari from ideas to pitch. Sekarang kita bagaimana bootcamp itu kita bikin online. Kita spend in a week, seminggu ada 3 kali bootcamp, 3 hari bootcamp itu kita bagi-bagi, bagaimana bisa memfasilitasi jadwal mereka juga. Dulu kita pengen ada festival gede-gedean, cuman karena ya COVID happens, terus ya kita bikinnya hackathon aja jadinya gitu. Terus kalau itu kan secara operation, kalau secara bisnis ngaruh nggak? Atau mungkin Nexus nggak ngaruh? Ya mungkin targetnya karena ada yang udah ada diturunin. funding IKEA tapi ke startup-startupnya atau gimana gitu? Alhamdulillah masih survive. Masih di sini. Masih ya kita cukup beruntung sih di Nexus ya, masih bisa berjalan bisnis as usual karena support dari global juga dan dari partner-partner kita yang lainnya. Jadi kita masih bisa bersyukur masih bisa mensupport startup kita baru semaksimal hiring lagi mungkin. juga gitu. Baru ya. hiring juga gitu. sih. Itu udah pencapaian banget Mas. Kalau untuk startupnya sendiri gimana nih ngadapin COVID? Sekali lagi nggak bisa disamaratakan juga sih karena apa ya, how they do business dan where they operate kan beda-beda. Dan kalau kita lihat peta COVID dan dampaknya ke bisnis ke setiap kota juga berbeda-beda. Ada yang benar-benar susah untuk operasional, ada justru yang malah COVID ini dimanfaatkan sebagai kesempatan. Kayak ya ada yang startup energi efisiensi, nggak pakai zero investment di awal, ya orang-orang lagi pengen lebih hemat dong sekarang, bisa jadi target market mereka baru juga. Tergantung how do they approach dan mereka operasinya gimana sih. Yang paling ekstrim paling kena impact negatif sama paling impact positif. Ya positif mungkin mereka justru malah bisa, kalau di kota-kota besar dampak COVID itu besar banget, tapi di kota-kota kecil yang mereka bisa reach out ke sana, mereka malah bisa operate lebih ke generate bisnis di sana. Ada kan startup kita yang mencoba
meningkatkan produksi agrikultur dan aquaculture di daerah terpencil dengan menggunakan panel surya dan juga baterai. Kayak oke di Jakarta susah nih, nggak ada juga yang operasi kayak gitu. Mereka ke daerah terpencil malah jadi masih tetap operasi sampai sekarang. Ya mungkin ada yang beberapa yang layoff juga, ada yang funding, mereka juga harus tetap fundraising dari mana-mana kan buat investment. Kayak susah juga di situ gitu sih. Yang pasti KPI sama target juga berubah ya karena COVID ini, jadi disesuaikan dengan kondisi. Ya kita will trying to understand bagaimana put our shoes on there sih gitu. Cuman ya kita semaksimal mungkin, karena kan kita juga nggak merasakan langsung kita di kota ini begini, cuman ya kita di Jakarta gitu sih, di Mega Kuningan lagi kan. COVID ya. Banyak kan kantor-kantor yang kena atau hampir kena jadi kluster COVID baru. Don't want to jinx it, tapi gak usah Jangan diomongin ntar sampai datang. jangan sampai amit-amit. Jangan diomongin dah. Yang penting jaga kesehatan tetap Mas ya. Pamali. Pamali. Nah, kalau misalnya strategi ke depannya setelah kan sebenarnya banyak lesson learn yang kita dapat kan pasien di normal ini. Ya satu mungkin yang positifnya orang jadi terbiasa dengan digital, jadi kayak akhirnya efisiensi juga dan bisa nge-reach out yang mungkin di luar kota-kota gede nih. Nah, ada nggak sih yang kalian adopsi atau akan kalian adaptasi setelah COVID ini selesai, vaksin udah selesai di new normalnya kayak gitu, yang udah lesson learn yang kalian pelajari itu di Nexus? Secara general mungkin untuk startup kayak gitu. We haven't planned until that juga sih, karena kan sebenarnya kita masih belum tahu ini bakal beresnya kapan. Dan semoga beres secepatnya, dan ya kita pengen bisa operasi secara normal lagi, di mana kita bisa melihat potensi-potensi nggak cuma di Pulau Jawa aja. Oke, kita melakukan webinar, kita melakukan bootcamp. Cuma kan kesamarataan kecepatan internet kita nggak bisa lihat juga kan. Dan kita kalau cari pitch juga ya pitch-nya kita ngerti gitu, kalau kita ke kota mana mungkin yang datang nggak bisa bawa laptop, makanya kita selalu bilang ya udah lu pitching pakai kertas, lu gambarin juga boleh gitu, asal itu bisnis lo lebih relevan. Cuman sekarang kita ada medianya kita sama ratakan, yaitu laptop, PowerPoint. Mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu, mungkin ada beberapa potensi-potensi yang kita nggak lihat karena kita digital doang. Oke. Jadi tetap ada kombinasi digital, tapi yang fisiknya juga tetap harus ada ke depannya kan ya? Iya, mungkin ada satu startup di daerah mana mereka bagus banget ini, cuman mereka nggak ada akses internet. Iya sih, itu satu kendalanya. Terus dari perubahan operasi karena corona ini, kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian ya. Ada nggak hal-hal yang bakal tetap dipertahankan pasca corona? Saya belum tahu. Mungkin itu bos saya. Tapi kan pasti secara personal ada nih kayaknya. Kayaknya setelah kita adaptasi ke metode seperti ini justru lebih bagus ya, lebih efisien atau lebih gimana? Personally pengen balik cepet ke normal sih, karena interaksi dengan orang, ngobrol pas bootcamp, kadang-kadang suatu hal itu terperciknya saat lagi informal gitu loh. Kan saat kita lagi event webinar, udah pakai itu semua pasti setting formal. Kita meeting dari jam segini sampai jam segini. Tapi kadang-kadang ada lunch time yang itu yang terkadang keluar ide-ide atau nggak kayak kita gini aja ya. Gitu. Kita kolaborasi ini aja bener juga. Itu kayak mungkin orang Indonesia nggak bisa terlalu ditekan kali ya. Jadi kayak mesti ada suatu environment yang super lebih chill dan lebih relax, dan pasti kan sering datang seminar kan, kayak justru tukar kartu nama tuh kayak pas abis event. Iya betul, ada pas coffee break gitu. Pas coffee break justru kayak lebih enak, knowledge sharingnya justru lebih banyak di situ. Itu sih mungkin itu yang personally yang itu gue kangen sendiri sih. Plus kangen jalan-jalan juga ya. Juga. Udah siap masuk BEN udah jadi caleg kan. udah pengalaman Pak, muter-muter. Udah berapa titik sejauh ini di Indonesia? Ya, Kalimantan, Sulawesi belum sih. Jawa, Sumatera, Sumba gitu ya? Ya udah. Ya lama-lama dia bikin ini nih, yang podcast yang buat jalan-jalan men. Hai guys, gitu lagi. Makanan di sini yang enak. Kita lagi nangkap ikan loh. Nah, untuk kayak tips atau rencana atau peluang ke depannya buat teman-teman mungkin yang baru bikin startup atau yang ada niat bikin startup nih yang nonton podcast ini, gimana Mas? Mungkin aku di sini bisa ngomong di kapasitas di energi terbarukan aja kali ya. Ekosistem energi terbarukan di Indonesia masih awal banget, dan karena awal justru bukan dijadikan sebagai hambatan, tapi sebagai kesempatan. Potensi banyak, kalau potensi nggak digarap ya sama aja bohong.
Dimana banyak nih orang-orang pinter yang di luar bidang energi terbarukan bisa kesini ke sektor ini juga. Jangan cuma orang-orang energi aja yang solve problem ini. Karena yang seperti aku bilang lagi, energi adalah kebutuhan dasar semua orang. Energi nggak cuma listrik, juga bisa membantu orang buat masak, akses internet. Kalau nggak ada internet, kalau nggak ada listrik, nggak ada internet. Dan kita di ribuan pulau di Indonesia, jangan coba men-solve masalah di Jakarta doang. Betul sih, betul. Kayak coba buka kacamata kalian, bukan kacamata literal ya. Nggak pakai kacamata. Perluas kacamata. bukan tim. Perlu terbuka nih kalau lagi. Perluas wawasannya dan lihatlah coba teman-teman kita di daerah pulau lain. Mungkin ada permasalahan yang dengan kapabilitas kalian bisa men-solve. Intinya kayak kita nggak boleh jadi yang buat tertutup ya. Jadi kayak harus gelas terbuka, kayak banyak hal atau potensi atau tantangan baru yang kita harus menerima dari orang juga yang kita bisa improve juga sih. Betul gitu. sekali. Ya. Dan sebenarnya kayak listrik, apalagi HP sekarang udah kebutuhan primer kan. Iya. Jadi harus ada colokan, harus ada tempat buat ngecas kan. Jadi emang Betul. itu bagus banget kebutuhannya. Kayak pernah juga kayak misalkan lagi daerah terpencil ya, mereka ngecasnya di kantor desa gitu kan. Ya, lu bayangin gak sih di tempat lu nggak ada colokan? Lu bisa gak sih hidup kayak gitu? Kayak colokan harus ada range 1 meter lah ya sama kita. Cuman kayak ini lu mesti ke kantor desa yang 500 meter buat ngecas HP aja gitu loh. Kayak something jadi so basic buat orang-orang kayak gitu, tapi kita itu luxury buat orang lain. Sekarang jangan colokan ya, nggak ada wifi aja udah susah ya. Nah, bayangin nggak ada notifikasi kayak pasti panik gitu kan. Udah 4 sehat 5 sempurna sekarang. HP, wifi udah masuk ya. Udah masuk. Nah, terus terakhir tadi kan kita udah bilang websitenya Nexus, newenergynexus.com, ada Instagramnya @newenergynexus_id. Tadi Adit sempat singgung juga nih ada yang namanya hackathon, tapi belum terlalu banyak dijelasin nih. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Oke, jadi kita melihat pada zaman sekarang orang-orang pasti produktivitasnya berkurang, dan sekarang kita pengen hackathon sebagai suatu platform untuk menantang anak-anak muda, nggak anak-anak muda doang, yang tua juga boleh. Young adults gitu. Mungkin Inklusif ya? muda itu jiwa kan. Iya, betul sekali. Orang-orang berjiwa muda masih bersemangat. Kita menantang kalian untuk ikut ke hackathon kita pada bulan November, tapi akan dibuka pada September akhir ini in like 1.5 weeks. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas orang-orang melalui energi terbarukan. Jadi kalau kalian punya solusi-solusi yang menarik, submit aja idenya ke kita dengan total hadiah 100 juta, bisa banget nih. Ya lumayan lah, tabungan buat cicilan rumah, mobil. Apalagi lagi COVID ya. Lagi COVID, kayak bonus lah ya. Jedar. Nah kalau ada contohnya nggak sih yang udah di-disclose ke publik idenya yang buat efisiensi kayak gitu di hackathonnya? Buat hackathon kita belum, karena kita masih baru mau submit ideas dulu kan. Mungkin startup kita banyak sih yang idenya menarik, kayak ada yang efisiensi untuk efisiensi minimarket. Tapi siapa lagi minimarket? Famim apa? Ada satu lagi, cuma nggak berani nyebut di sini. Nggak berani nyebut di sini. Ya efisiensi minimarket. Small medium enterprise, industri, itu mungkin yang buat di bagian efisiensi energi ya. Tapi masih banyak lagi. Kayak warung pintar juga kali ya, kan udah mulai berjamur tuh. Oh, beda sih. Lagi ya? Beda lagi. Okay. Terus tadi kan sosmednya Nexus nih. Kalau misalnya ini ada pendengar Stepnesia terus mau ngundang Adit sebagai pembicara, kan karir baru ya. Sama Pundi. Kan udah banyak nih diundang. Kemarin kemana aja, Dit? SDM juga ya kalau nggak salah. Ya beberapa event, nggak tahu sih kenapa orang mudah-mudahan gue ngomong ya. Kalau mau ya boleh gitu. Kemana? Ada startup juga yang ngundang buat talks juga 2 minggu lagi, ada ngomongin soal startup juga. Terus ya sempat juga handle beberapa event-event Nexus, SDM kemarin sempat ngundang. Bisa di Instagram aku @adityamulyap, pakai Aditya MULYAP. Oke. Kalau nih ngobrol-ngobrol di LinkedIn juga boleh. Link ini nama lengkap atau gimana? Nama lengkap. Aditya Mulya. Soalnya Aditya tuh pasaran banget gitu kan. Kayak yang fotonya pakai jas gitu lah. Oke. Ada Nexusnya gitu. Oh ini ada 100%-nya juga nggak? Ada. Wajib. 100% benar ya? 100% tuh 100% benar. Nah, 2 pertanyaan terakhir deh. Yang pertama kan karena kita ini mau mengenable orang-orang yang tertarik di dunia startup. Ada nggak sih rekomendasi buku, video, atau link sejenisnya terkait dunia perstartupan secara umum yang wajib, menurut Adit, wajib dibaca sama semua orang yang tertarik di dunia startup?
Ini non-sponsored talks ya. Aku dari dulu suka baca buku dan interaksi awal aku ke startup juga dari buku. Awal ya standar lah, semua pasti baca buku Steve Jobs yang soal dia, yang Walter Isaacson, biografinya dia. Terus juga kalau mau soal energi yang bagus itu Energy for Future Presidents by Richard Muller, itu bagus. Kalau soal startup Zero to One, lu kitab sejuta umat tapi masih tetap bagus banget. Zero to One by Peter Thiel. Lean Startup juga bagus kalau bagaimana kalian memvalidasi ide dan produk kalian. Apalagi ya, itu dulu sih. Itu dulu ya. Bacaan COVID bulan ini lumayan ya. Iya. Nanti bersambung ya di podcast Bersambung. berikutnya. Nah terakhir nih, ada nggak rekomendasi orang atau ahli atau influencer atau apapun itu di dunia perstartupan yang menurut lu harus kita wawancara buat nextnya? Siapa ya? Mungkin bisa ke startup kita yang macam lah. Matchmaking. tergantung nih mau startup apa, bisa startup energi kita yang cukup menarik, bisa juga ya pas speakers kita di event-event kayak Nasmi juga bagus kan. Nasmi dari Kuirus ya? Nasmi dari Kuirus juga Apa lu bagus. atasnya? Temen soalnya. Ada lagi atau siapa lagi ya? Aduh banyak tah. Mungkin beberapa kategori nanti ya. Beberapa Nanti ada. kategori kali ya. Tergantung kalian butuhnya apa. Dit, mau yang ini. Ini aja. Gitu. Oke, mungkin kita udah banyak banget yang kita bahas tadi ya. Jadi poin-poin udah banyak banget dan luar biasa sekali nih Mas Adit atau Kang Adit atau Bang Adit kita bilangnya. Apa aja lah. Atau Opa. Dan Mas Fatah juga yang tadi lumayan hafal banyak juga Mas ya. Iya, soal Lexus ya? Iya makanya, wah luar biasa. Kebetulan saya udah research dulu. Jadi udah setahun di sini nih. Sebenarnya research juga penting guys ya. Jadi kalau misalnya kalian akan pitching atau kayak ketemu orang atau mungkin kayak mau bikin startup, kayak research dulu ya, bener Mas ya. Kayak kita ngomongin info-info basicnya dan ya terima kasih banyak Mas Adit. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi nggak cuma di podcast, mungkin kayak ada event-event lain dengan Stepnesia atau kayak dengan ya macam-macam lah kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman pantengin juga untuk yang YouTube kita untuk podcast berikutnya dan juga untuk di sosial media kita di Stepnesia. Kita ada di Twitter, ada di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan kita juga ada website-nya di stepnesia.com. Jadi see you guys, dan jangan lupa kita juga sudah mulai launching untuk yang infografis ya, tips-tips untuk startup digital khususnya pas COVID gini ya, dari banyak sumber dan juga orang-orang yang luar biasa hebatnya kayak gitu. Dari Mas Fatah sendiri ada penutup kira-kira? Paling terakhir, karena dari tadi kita ngomong COVID, pas COVID dan lain-lain, jangan lupa sekarang kita masih kondisi COVID. Jadi please stay in your home, minimalisir interaksi, dan kalaupun ketemu pakai masker dan lain-lain. Ini kita udah disuap kok. Itu ada soal tenang aman. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan juga ya dan makan teratur kayak gitu. Oke, itu aja dari kami. Oke, terima kasih banyak Thank untuk you udah diundang. Mas Adit, Ya. teman-teman Sobat Stepnesia, Mas Fatah, dan saya Davi. Saya Fatah. Saya Aditya. Kami undur diri. See you guys di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Makasih.